Jadi pertama ya kita bahas silabus ini. Saya ingin menekankan bahwa untuk mata kuliah makro satu ini kita akan nanti fokusnya ada tiga hal yang kita kejar ya dari eh, mahasiswa di sini. Pertama adalah nanti di akhir semester kita ingin ya semua mahasiswa yang ada di kelas ini itu bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan makroekonomi dan juga bagaimana kita menggunakan teori-teori yang ada di buku teks maupun nanti kita ada paper juga ya. Itu bisa kita gunakan dalam riset begitu ataupun nanti dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah saya juga ingin nanti di kelas ini kita ada kesempatan untuk belajar software. Nah, software apa yang kita gunakan? Kita menggunakan satu software di sini ya, itu adalah Stata. Nanti sejauh mana kita penggunaannya, nah kita fokuskan adalah bagaimana nanti kita coba ya dengan data-data makroekonomi. Nah, itu kita olah dari dalam software itu sehingga kita bisa mempunyai satu gambaran bagaimana kalau data seperti ini itu artinya apa gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari points yang kedua, kompetensi goals yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa bisa memahami penggunaan software untuk data-data makroekonomi. Nanti untuk data-data makro ada beberapa tugas ya nanti yang juga saya sediakan datanya di awal, tapi ada juga nanti yang akan saya minta eh, teman-teman mahasiswa di sini itu untuk mencari sendiri di website yang saya rekomendasikan begitu. Kemudian yang ketiga adalah selain tadi kita sudah belajar teori, software, dan berikutnya adalah kita juga pengen di kelas ini itu bagaimana teman-teman sekalian itu bisa membuat narasi tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi juga dalam bentuk lisan. Jadi jadi kita akan ada tugas kelompok yang berupa presentasi. Nanti teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan satu atau dua topik ya. Setiap kelompok akan beda-beda, tetapi nanti itu data-data yang dipresentasikan itu akan berkaitan dengan poin kedua yang barusan kita bahas, yaitu tentang bagaimana cara kita mengolah data. Sehingga nanti harapannya adalah itu ada kelanjutan dari setiap komponen yang kita bahas di sini. Jadi mulai teori dulu, itu seperti apa, kemudian kita mencari data-data yang mendukung teori tersebut, dan bagaimana cara kita mengolahnya supaya itu bisa disuarakan, dan terakhir adalah bagaimana teman-teman sebagai satu kelompok itu bisa membuat narasi tertulis maupun lisan dari data yang teman-teman olah tersebut. Kemudian teman-teman bisa evaluasi ya, apakah data-data tersebut itu sudah cukup menggambarkan teori yang ada ataukah dia memang masih belum. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin belajar di mata kuliah lain ya yang terkait dengan statistik dan econometrics itu biasanya akan ada evaluasi apakah satu data itu bisa menggambarkan variabel yang dibahas dalam teori tersebut. Lalu untuk mengukur tiga hal itu, ada nanti beberapa metode ya, seperti kuis, tugas, mid exam, final exam, dan juga nanti ada class participation yang akan saya bahas di halaman berikutnya. Oke. Nah, lalu dari course objektif ya, jadi apa saja gambaran besar topik yang kita bahas dalam mata kuliah ini? Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengukuran ya, data-data makroekonomi utama. Jadi ada tiga data makroekonomi utama. Pertama itu adalah pendapatan nasional, pengangguran, dan inflasi. Jadi kita akan bahas ketiga hal ini itu secara mendetail. Seperti misalkan bagaimana cara mengukurnya, kemudian apa kelebihan kekurangan masing-masing dari setiap ukuran, serta bagaimana kita kaitkan data-data tersebut itu dengan teori yang ada begitu. Kemudian yang kedua, course objektif yang kedua adalah kita akan beralih ke pasar uang ya. Jadi kita bahas dulu bagaimana definisi dari uang, kemudian apa sih bentuk uang itu, dan seperti halnya dalam mikroekonomi ya, kita bicara uang berarti kita bicara sisi permintaan dan penawaran. Nah, setelah kita membahas apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran uang, berikutnya adalah kita membahas bagaimana sistem perbankan dan bank sentral itu punya kemampuan untuk menentukan ya jumlah uang beredar dan juga nanti mempengaruhi demand for money. Lalu yang ketiga dan keempat ini saling berkaitan ya, tapi di sini ada typo. Jadi kita akan mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan apa sih eh, macam-macam jenis pertumbuhan ekonomi ya dipandang dari penyebabnya begitu. Nah ini sangat penting kenapa? Karena dalam banyak kasus eh, politisi maupun policy makers ya itu sangat memandang penting variabel pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita sebagai ekonom kita harus tahu bahwa
pertumbuhan ekonomi itu tidak datang dengan sendirinya. Ada proses yang melatar belakangi kenapa misalkan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi daripada Malaysia atau kenapa Indonesia pada satu waktu itu ekonominya anjlok. Nah, itu kita harus tahu sumber-sumber dari pertumbuhan ekonomi. Dan materi keempat saya kira itu akan lebih membahas kepada mengapa pertumbuhan ekonomi itu bisa berfluktuasi antara waktu di satu negara. Nah, nanti kita bicara mengenai fluctuation economic growth. Kemudian yang kelima, kita akan mulai memasuki teori ya. Jadi setelah kita memahami apa itu pertumbuhan ekonomi, penyebabnya apa, bagaimana mengukur uang dan juga pengangguran serta inflasi, berikut kita akan sekarang melihat bagaimana teori dasar makroekonomi itu dengan menggunakan konsep agregat demand dan agregat supply itu bisa menjelaskan masalah-masalah makroekonomik. Nah, apa saja masalah macroeconomics problems? Nah, itu yang kita bahas di kuliah perdana kita kali kali ini. Nah, setelah kita tahu secara teori seperti itu, kenapa kok bisa muncul masalah inflasi, pengangguran, berikutnya adalah kita bicara solusi dari sisi makro seperti apa. Nah, itu ada dua. Kalau kita bicara solusi, aspek fiskal dan aspek moneter. Kemudian kita berlanjut ke perekonomian internasional ya. Jadi setelah kita bicara policy makro secara general, berikutnya kita mencoba melihat bagaimana kalau suatu negara itu mulai berdagang dengan negara lainnya. Nah, kita bicara konsep open economy framework di sini. Dan terakhir, kita akan mempelajari ya bagaimana seharusnya seorang policy maker itu merespon business cycles. Jadi business cycle ini juga terkait dengan fluktuasi dalam perekonomian. Lalu buku teks utama yang kita gunakan itu adalah bukunya MenQ ya. Jadi sebisa mungkin ini Anda mencari edisi yang paling baru yang Anda temukan di perpustakaan. Tetapi basicnya adalah kalau semisal Anda tidak menemukan yang baru, paling nggak Anda bisa mengambil edisi 8 itu yang terbit tahun 2012. Nah, sekarang bagaimana eh, performa Anda akan dinilai ya di kelas ini? Jadi secara umum itu ada empat. Yang pertama adalah kita akan melihat dari sisi assignments, tugas. Itu masing-masing ada individual dan grup. Jadi grup itu 10%, individual juga 10%. Lalu ada midterm exam dan final exam, masing-masing 30. Kemudian sifatnya juga adalah closed book ya. Jadi Anda tidak boleh membawa apapun ya, kecuali alat tulis dan mungkin kalkulator eh, saat ujian. Dan juga midterm exam, final exam itu sifatnya ada individual, jadi Anda tidak boleh kerjasama. Dan terakhir kuis ya. Kuis ini juga 20%. Ini dia berbeda dengan assignment ya. Jadi kalau nanti assignments itu nanti akan saya berikan jadwal kapan saja Anda dikasih assignment. Tapi kalau kuis nanti kita akan secara acak kita laksanakan ya. Bisa jadi misalkan minggu depan akan ada kuis atau bisa jadi mungkin bulan depan baru ada kuis. Sehingga untuk kuis kita akan random, namun untuk topiknya itu akan menyesuaikan dengan topik yang kita bahas pada hari itu. Jadi misalkan di minggu ketiga kita membahas mengenai inflasi. Semisal ada kuis, maka pada topiknya pada hari itu di kuis tersebut itu adalah mengenai inflasi. Kuis itu berupa esai singkat ya, jadi paling banyak ada 3 soal, tapi mungkin kita mungkin rata-ratakan sekitar 2 soal saja itu ya, dengan waktu pengerjaan maksimal 30 menit untuk menjawab kuis tersebut. Lalu untuk group assignments ya, nah ini yang saya mau adalah nanti eh, setelah kelas akan saya ajak kelompoknya di kelas ini sehingga kalau kita ada 17 orang maka nanti kita buat sekitar 2 sampai 3 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti akan saya detailkan ya, kira-kira di minggu ketiga itu tugasnya kelompok Anda itu apa sih gitu ya. Misalkan nanti saya minta Anda itu untuk mencari data inflasi. Kemudian nanti di akhir itu dari tugas kelompok yang Anda lakukan selama ini, berikutnya adalah Anda akan diminta membuat final project yang mana itu final projectnya itu akan Anda presentasikan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Oke. Kemudian untuk grading, saya kira ini kurang lebih ya sama dengan kelas-kelas lain ya karena kita mengikuti standar yang sudah ada di UGM.
Jadi kita akan ada dari nilai huruf dan juga ada nilai angka. Yang mana nanti secara total ya yang Anda dapatkan itu akan bergantung pada performa Anda di setiap eh, assessment kriteria ini begitu. Bagaimana Pak mengenai kelas participation? Nah, kelas participation saya tidak memasukkan komponen kehadiran, tetapi Anda harus ingat bahwa kalau Anda itu hadirnya eh, maaf, maksud saya tidak hadir itu lebih dari 25%, maka di sini Anda akan mengikuti aturan dari FEB ya. Jadi Anda nggak boleh mengikuti ujian akhir begitu. Nah, tetapi dari kelas participation yang saya harapkan adalah Anda juga harus bisa partisipasi aktif ketika ada diskusi karena nanti selain komponen ini ya dalam tugas kelompok, selain dari komponen kelompok, saya juga akan memberikan komponen partisipasi individual begitu. Yang besarnya itu akan bisa berubah ya tergantung nanti kita misalkan pada minggu itu apa sih tugas kelompok yang kita kerjakan begitu. Oke. Em, saya kira itu mungkin singkat ya terkait dengan silabus kita. Eh, nah, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oh, maaf. Jadi nanti secara detail Anda juga bisa melihat di sini itu kira-kira ada gambaran ya. Setiap minggu kita akan membahas apa topiknya gitu. Dan juga di sini ada materinya atau chaptersnya di dalam buku teks itu Anda bisa melihat di mana. Misalkan di minggu pertama ya di hari ini ya. Kita membahas tentang the science and data of macroeconomics. Nah, itu Anda bisa melihat di chapter 1 dan 2 dari buku teks utama kita gitu. Baik, silakan teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan terkait dengan silabus. Cukup Pak, cukup paham Pak. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan Anda bisa email ke saya ya ataupun setelah kelas kita bisa ngobrol lebih lanjut begitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi pertama kita ya pada minggu ini. Ya, apakah sudah terlihat di sini? Terlihat, Pak. Ya. Oke, jadi untuk pertama kita akan eh, melihat dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan macroeconomics dan nanti kita akan melihat bagaimana cara seorang macroeconomics itu harus berpikir lah. Pertama, kalau kita tahu ya, economics itu kita bagi dua. Ada micro, ada juga macroeconomics. Mungkin teman-teman juga udah mendengar bahwa kita juga ada mata kuliah yang sifatnya metodologi, seperti misalkan econometrics, kemudian ada metodologi perekonomi, metodologi penelitian, dan juga statistik. Nah, tetapi cabang utama dari economics itu biasanya kita bagi dua, ada mikro dan ada makro. Nah, nanti setelah itu, setiap mikro dan makro itu punya cabang-cabang lain yang misalkan kita rinci itu ada namanya, kalau di makro ya, ada monetary economics, ada international finance, kemudian ada juga em, misalkan secara pemikiran makroeconomics dan sebagainya begitu. Nah, lalu apa bedanya antara makro dengan mikro? Jadi kalau makro, kita membahas secara agregat ya, secara keseluruhan, variabel-variabel yang ada dalam perekonomian. Misal, kita membahas pendapatan nasional, kita membahas tingkat tenaga kerja nasional, konsumsi nasional, dan juga output. Kalau mikro, kita lebih fokusnya ke tingkat individu. Nah, individu ini bisa dua hal ya. Bisa dia di tingkat industri, bisa juga dia di tingkat individu orang, jadi manusianya begitu. Nah, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah bagaimana ya firms dan household itu membuat keputusan kalau ada perubahan dalam lingkungannya. Nah, sementara kalau makroekonomi kita membahas adalah kalau ada suatu hal misalkan economic shocks ya. Contoh, Presiden Donald Trump bulan depan menaikkan tarif 32% ya untuk Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya ke perekonomian Indonesia secara global atau secara makro? Nah, itu berarti kita bicara isu makroekonomi. Tapi kalau kita bicara misalkan Donald Trump menaikkan tarif 32% untuk produk Indonesia. Bagaimana impact-nya ke misalkan industri tekstil Indonesia? Nah, kalau kita bicara satu jenis industri, maka kita bicara mikroekonomi. Nah, lebih jelas kita bisa perbandingan di sini ya. Kalau kita bicara productions,
Misal produksi itu kita hanya konteksnya kita bicarakan dalam satu jenis industri saja ya, atau satu jenis bisnis. Misalkan berapa banyak baju yang kita bisa produksi kalau Donald Trump itu menaikkan tarif impor baja Indonesia itu sebesar 32%. Nah, berarti kita bicara mikroekonomi. Kemudian kalau kita perluas lagi, misalkan bagaimana dampaknya kebijakan Donald Trump terhadap GDP Indonesia. Nah, itu berarti kita sudah bicara aspek makroekonomi. Karena GDP adalah keseluruhan dari output industri yang ada di satu negara begitu. Lalu harga. Kalau kita bicara kenaikan harga dari satu satu atau beberapa jenis komoditas, misalnya kenaikan harga makanan, harga BBM, nah itu berarti kita bicara mikroekonomi. Tapi kalau kita bicara tingkat inflasi, maka kita bicara harga agregat atau makroekonomi. Pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita bicara bagaimana pendapatan itu didistribusikan, contoh adalah tingkat upah di industri mobil. Nah, berarti kita mikro. Tapi kalau kita bicara apa yang menyebabkan pendapatan per kapita ya dari Indonesia itu naik, maka kita bicara makro. Karena pendapatan per kapita itu mengcover secara rata-rata pendapatan semua masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Indonesia pada waktu tersebut. Employments. Kalau kita bicara eh, hilangnya pekerjaan di satu lapangan, nah berarti kita bicara aspek mikro. Tapi kalau kita bicara pengangguran secara keseluruhan, maka kita bicara aspek makro. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa makro itu dia merupakan agregasi dari semua sektor yang ada dalam perekonomian dan semua sektor itu juga meliputi semua individu yang hidup di negara tersebut. Bagaimana kalau kita bicara konteksnya misalkan inflasi di Papua dengan inflasi di Sumatera? Nah, itu juga sama, itu masih dalam konteks makro ya, karena kita berbicara individu-individu yang ada di Sumatera dan di Papua begitu. Jadi makro itu tidak mesti Anda harus bicara di level nasional, tidak, tapi Anda bicara di level regional, misalkan provinsi, kabupaten, nah itu juga bisa tergolong dalam makro selama variabel yang Anda bahas itu merupakan agregasi dari variabel-variabel kecil lainnya begitu. Oke. Lalu apa sih pertanyaan utama dalam makroekonomi? Jadi ada tiga. Pertama adalah kenapa suatu negara itu dia tumbuh lebih cepat daripada negara lainnya? Ada dua yang sering dibahas ya di konsep-konsep makro. Pertama adalah kalau kita melihat itu pertumbuhan data pendapatan per kapita ya sejak tahun 1800 itu dia pola seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita punya 5 negara ya dari Eropa sampai dengan Asia. Nah, antara tahun 1000 sampai dengan 1800 itu cenderungnya adalah pendapatan per kapita konstan, relatif tidak ada perubahan selama kurang lebih 800 tahun gitu. Nah, tapi setelah 1700-an akhir, nah itu tingkat pendapatan per kapita di semua negara itu mengalami kenaikan yang sangat pesat begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok polanya 750 tahun ya kita konstan, tapi setelah itu kita bisa tumbuh dengan cepat? Ada teori mengatakan bahwa oh itu karena pada tahun 1700-an akhir itu ada namanya revolusi industri yang di-lead oleh Inggris pada masa itu, yaitu penemuan mesin uap. Jadi di sini ada faktor teknologi yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Dan kemudian yang bilang juga suatu negara itu bisa tumbuh lebih cepat dari negara lain. Kenapa? Karena dia punya institusi atau kelembagaan yang bagus, yang support pada pertumbuhan ekonomi. Contoh, kita bandingkan Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, ini kita lihat ya data. Nah, data itu nggak harus dengan angka, tapi kadang juga kita bisa melihat dari eh, gambar seperti ini ya. Nah, ini menggunakan data satelit. Kita bisa lihat Korea Utara dan Korea Selatan itu yang secara budaya, kemudian secara geografis itu relatif sama, tetapi eh, bisa jadi tuh outcome ekonomi mereka itu bisa berbeda. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Nah, mungkin salah satu alasannya adalah di Korea Selatan mereka punya iklim yang lebih ramah ya untuk berinvestasi. Mereka punya iklim yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi. Sehingga walaupun dua negara itu dia dulunya sama ya, dia punya titik start yang sama, tapi kalau mereka itu punya institusi yang berbeda, nah maka itu nanti mereka akan punya outcome yang berbeda di kemudian hari.
Nah, teman-teman nanti kalau ingin lebih lanjut ya mempelajari ini, itu saya sangat merekomendasikan baca bukunya eh, Daron Acemoglu ya, yang berjudul Why Nation Fails. Jadi itu ada penjelasan kenapa kok satu dua negara yang itu dia punya geografi yang sesama, budaya yang sama itu bisa punya outcome yang berbeda. Oke. Dan yang kedua, kalau tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi jangka panjang ya, berikutnya adalah kenapa sekali waktu atau beberapa kali waktu itu ada namanya resesi. Contoh, tahun 2020 ada resesi global ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga itu di seluruh dunia. Oh, ini berarti karena ada faktor apa? Ada COVID-19 pandemics. Yang ini kita sebut sebagai namanya economic shocks gitu ya. Jadi kalau kita bicara economic shocks, itu adalah segala sesuatu ya yang tidak pernah kita duga itu akan terjadi gitu. Dan itu berpengaruh terhadap perekonomian. Kita mundur ke belakang ya, beberapa puluh tahun ya yang lalu, itu dunia tahun 1929 itu juga sempat mengalami the Great Depression. Kenapa? Oh, karena ada stock market crash di US. Jadi, resesi itu dia penyebabnya bisa berbeda-beda. Kadang karena faktor demand supply, tapi kadang karena juga itu kita ada pengaruh dari negara lain, seperti di tahun 1929. Dan terakhir adalah, sekarang bagaimana seharusnya kebijakan moneter dan fiskal itu berdampak pada perekonomian. Nah, kita bahas kira-kira bagaimana respon yang tepat ya untuk menghadapi resesi dan bagaimana misalkan kita menyusun kebijakan moneter dan fiskal yang kira-kira itu bisa mendukung perekonomian jangka panjang. Jadi, dalam makro itu kita juga bisa bedakan eh, ada namanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ada namanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Nah, biasanya kalau kita bicara mengenai financial crisis, economic crisis, berarti kita bicara fluktuasi perekonomian. Sehingga dalam mata kuliah ini pun kita juga akan nanti lihat ya. Di awal kita bahas pertumbuhan ekonomi jangka panjang, jadi faktor-faktor apa saja yang kira-kira itu contribute terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan nanti di akhir kuliah kita bahas kenapa kadangkala resesi itu terjadi dan bagaimana seharusnya kebijakan moneter dan fiskal itu merespon resesi tersebut. Nah, setelah tadi kita melihat ya secara singkat apa itu makro, bedanya dengan mikro seperti apa, lalu pertanyaan utama dalam makro itu apa saja. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita sebagai makroekonomis ya itu berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Makroekonomi sudah lahir di tahun 1950, tetapi sampai dengan sekarang tiga pertanyaan itu tetap menjadi kunci ya kita jawab dalam setiap riset makroekonomi. Nah, cara menjawab seperti apa? Jadi pola pikirnya begini. Pertama kita harus tahu dulu isu apa yang kita ingin jawab. Apakah kita ingin menjawab isu inflasi, pengangguran, atau kita hanya membandingkan ya, kenapa satu negara itu tumbuh lebih cepat daripada lainnya. Nah, setelah kita tahu pertanyaannya, berikutnya adalah metode apa yang kita gunakan. Anda punya pilihan kuantitatif apa kualitatif. Tetapi 90% ya dalam makroekonomi kita menggunakan metode kuantitatif. Lalu setelah kita menggunakan metodenya, kita berikan hipotesis. Kira-kira kenapa sih penyebabnya? Misalkan ya ada dua. Oh bisa jadi karena faktor teknologi, ada juga karena institusi. Nah, kalau Anda sudah punya hipotesis, kemudian Anda sekarang menjawabnya. Caranya seperti apa? Pertama kita harus tahu dulu teorinya ya. Kita pakai teori dasar apa sih? Ada sole growth model, ada endogenous growth model yang mana masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Anda dalam makroekonomi itu Anda harus banyak baca model ya, baca-baca teori. Nah, selanjutnya adalah dari teori tersebut Anda menentukan kira-kira mana yang paling mendekati dari isu yang ingin saya angkat tersebut begitu. Nah, selanjutnya adalah Anda kumpulkan data makro, Anda pakai GDP, Anda pakai demokrasi indeks, lalu Anda olah gitu kan. Kira-kira bagaimana cara saya mengolah data? Nah, itu Anda nanti akan bicara mengenai empirical tools. Dalam makro, itu ada namanya macroeconometrics dan CGI model, yang mana kita akan bahas di kelas lain ya, tidak di kelas ini. Nah, setelah itu, dengan kombinasi antara teori, empirical tools, dan macroeconomic data, barulah di situ Anda bisa mensarikan kan, Anda memahami bagaimana mekanisme generals yang menjelaskan hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya. Misalkan kalau saya percaya bahwa Korea Selatan itu tumbuh lebih cepat daripada Korea Utara itu karena faktor kelembagaan, maka saya harus tahu mekanismenya bagaimana. Bagaimana kelembagaan di Korea Selatan
itu berdampak pada macroeconomic performance mereka. Jadi kita berusaha membuka black box ya. Itu yang tujuan kita riset dalam makroekonomi. Nah, setelah kita mengetahui mekanismenya, berikutnya adalah kita bisa menyusun policy yang tepat untuk menyelesaikan isu-isu makroekonomi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa. Izin Pak, Ya, silakan. mau bertanya. eh Pertanyaan saya mungkin terkait dengan perang hari ini yang ada Rusia, Ukraina, Iran, dan Israel. Apakah secara ekonomi itu berdampak langsung ke Indonesia atau seperti apa, Pak? Terima Oke, kasih, Pak. Itu, Pak. ya, terima kasih ya. Nah, sekarang coba kita jawab ya dengan menggunakan mekanisme ini. Pertama kita lihat dulu, bagaimana perang antara Amerika, Iran dengan Israel itu berdampak pada perekonomian Indonesia. Nah, berarti ini kan sumber shocknya itu ada di luar Indonesia ya. Lalu berarti kita bicara di sini adalah aspek perekonomian terbuka gitu. Nah, kita bisa kerucutkan bagaimana perang di negara Timur Tengah sana ya, yang ada melibatkan Amerika itu bisa berdampak pada Indonesia. Nah, kita buat hipotesis dulu. Oh, karena kita punya hubungan dagang dengan Amerika dan juga dengan negara Timur Tengah, adanya perang, itu kan menghambat distribusi barang dan jasa dari sana kan. Nah, kalau distribusi barang dan jasa terhambat, berarti itu akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan barang-barang yang kita impor dari luar. Kalau barang-barang tersebut itu adalah barang-barang modal, ya pasti akan berdampak pada biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi naik, harga barang dalam negeri akan naik dan juga nanti akan menimbulkan inflasi ya kalau kita banyak bergantung pada barang-barang dari negara-negara tersebut. Sekarang itu hipotesis kita ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan? Nah, berarti kita harus punya data-data perdagangan internasional dan kita harus juga punya data-data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang kita miliki dari misalkan tahun 45 sampai dengan sekarang ya. Karena perang di Timur Tengah itu kan nggak cuma hanya kali ini, tapi sudah beberapa kali terjadi kan. Nah, nanti kita bisa lihat dari situ, kita proyeksikan, oh biasanya kalau ada perang di Timur Tengah, itu nanti dampaknya seperti apa ke Indonesia. Nah, itu yang kita coba jawab dari pendekatan empiris tadi ini seperti itu. Ada lagi? Silakan. Kita masih ada waktu ya, 1 menit kira-kira. Izin Pak, Ya, silakan. kalau masalah perang dagang Pak, seperti dari produk dari Cina kan, seperti itu mereka harganya gila-gilaan Pak, turun di bawah. Itu gimana Pak kalau dari sisi ekonomi? Ya, jadi lagi-lagi kita harus melihat begini. Dari sisi makroekonomi ya, kita harus mengetahui dulu ya berapa besar ketergantungan impor kita itu terhadap Cina dan US. Karena yang baru-baru ini perang dagangan antara Cina dengan US. Problemnya adalah banyak barang-barang kita itu kalau kita mau jual ke US itu ada sebagian besar kita masukkan ke Cina dulu. Nah, di Cina kita dirangkai baru kita diekspor ke US. Nah, begitu US itu naikkan tarif untuk Cina, berarti barang-barang Cina yang masuk ke US lebih mahal. Nah, akibatnya apa? Permintaannya turun. Kalau permintaannya turun, berarti efeknya ke Indonesia seperti apa? Berarti Cina nggak butuh banyak barang yang diambil dari Indonesia sebagai bahan bakunya begitu. Jadi kalau kita bilang ya walaupun itu yang perang adalah Cina dengan US, itu juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak barang-barang kita itu yang kita kirim ke Cina, dirangkai kemudian baru dikirim ke Amerika. Tuh. Tapi berapa besarnya? Nah, kita harus melihat proporsinya begitu. Karena bisa beda setiap industri.